Judulnya, Dok? Judul saya efektivitas implementasi program pengembangan kawasan benua terhadap perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Benua itu, Pak. Efektivitas implementasi program pengembangan kawasan benua terhadap perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Benua. Perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Benua, Besar Bali. Oke, coba lanjut. Kita lihat latar belakangnya. Ini sama-sama lihat semua ya. Jadi kita pakai contoh dulu untuk bisa kita komentari. Nanti yang lainnya supaya coba di zoom in lagi. Ya. Oke, pada saat kita membuat latar belakang, jadi penting sekali latar belakang adalah roh dari penelitian itu sendiri. Sehingga dalam membuat latar belakang ini kita harus sangat hati-hati dalam menuliskan narasi ya. Jadi dalam membuat bagian latar belakang kita harus menarasikan dengan sangat baik. Kemudian bila perlu diminta teman-temannya ada 50 orang untuk membaca kemudian memberikan feedback. Karena masing-masing orang akan bisa melihat kekurangan-kekurangannya. Kita biasanya merasa sudah bagus, tapi ketika orang lain yang baca mungkin akan terlihat kekurangannya di mana. Sekecil apapun itu komentar atau masukan itu sangat penting untuk bisa memperbaiki. Nah, untuk Adolf pernah dibaca sama orang lain sudah tulisannya? Belum sih, Pak, sepertinya. Nanti perlu dipikirkan ya, dan harus dilakukan. Ya sesama teman-teman di sana aja 10 orang dibaca, kemudian kasih komentar. Sebelum nanti masuk ke pembimbing. Jadi supaya nggak mentah sekali dengan pembimbing di kelamaan nanti. Ya. Paham, Dok? Paham, Pak. Jadi background atau latar belakang ini ada elemen yang sangat-sangat penting dalam sebuah penulisan proposal, penulisan artikel di jurnal, apapun itu. Jadi latar belakang ini menjadi sangat penting, adalah roh ya dari penelitian yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam latar belakang ini akan memberikan konteks ya atau informasi yang akan yang akan dibahas, yang akan dilakukan kalau proposal ya. Jadi background itulah yang akan menjelaskan apa sih yang ingin dilakukan. Bagaimana itu dilakukan. Jadi secara singkat di sana disampaikan. Masalahnya apa? Jadi dalam latar belakang itu akan berbicara, kita akan membuat problem statement ya. Jadi akan mengungkapkan permasalahannya. Ya, rasionalitas juga di sana akan ada. Jadi ada kenapa kita melakukan itu. Kemudian di sana akan ada research question-nya. Nah, kalau yang ada buat, apa sudah ada permasalahan yang diangkat di sana? Apa sih masalahnya? Kalau dari saya sendiri, permasalahannya itu kayak masih tingginya kegiatan illegal fishing yang terjadi di kawasan tersebut gitu, Pak. Terus ada beberapa kapal perikanan yang berbendera asing yang mengambil ikan juga di wilayah tersebut. Di wilayah mana? Di wilayah benua. Loh, benua kan nggak ada tempat penangkapan ikan di Pelabuhan Benua. Karena kebetulan kemarin saya PKL di sana, jadi mengambil latar belakang di sana juga gitu, Pak. Terus ada beberapa data tentang perikanan kapal ikan asing sama overfishing yang diambil di kawasan benua. Nah, benua itu bukan daerah penangkapan ikan. Benua itu pelabuhan. Iya, Pak. Maksud saya di pelabuhan benuanya. Loh, itu artinya pelabuhan benua itu kan bukan daerah penangkapan ikan.
Kalau tadi mengatakan ada apa illegal fishing, overfishing di benua kan nggak ada. Tolong bedakan antara benua sebagai pelabuhan, sebagai tempat untuk buang jangkar kapal dengan daerah penangkapan ikan. Yang mau diangkat masalahnya apa sekarang? Halo? Illegal fishing-nya sih, Pak. Illegal fishing yang ada di mana? Kalau kita bicara illegal fishing kan banyak sekali bagian-bagiannya. Bagian mananya yang mau dibahas? Bagian mana yang jadi masalah? Nah ini diskusi, artinya nah masalah sampaikan aja apa yang ada di pikirannya, sampaikan. Nanti kan saya komentari, kemudian teman-teman yang lain bisa juga nanti memberikan masukan. Karena lagi-lagi mata kuliah seminar ini luarannya adalah proposal ya. Bulan Mei akhir sudah jadi proposalnya. Sehingga baru lanjut ke pembimbing. Adolf, coba keluarkan apa sih yang masalah apa sih yang ada gitu. Kalau kita berbicara masalah apa sih yang ada, itu basisnya ada data. Data dari mana? Data bisa dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data bisa didapat dari hasil atau report, laporan dari pemerintah juga bisa digunakan sebagai data awal ya. Sehingga itulah yang akan mengkerucutkan permasalahan yang sebenarnya terjadi dan ingin diketahui apanya nanti gitu loh. Adolf? Iya, Pak. Ya, coba bisa ceritakan masalahnya kalau tadi bisa masalah apa tadi? IUU fishing misalnya. Ya. Jadi kalau kita bicara ilegal, unreported, unregulated fishing itu yang dimaksud apa? Kalau tadi berbendera asing itu ada di benua atau bagaimana? Atau ada penangkapan ikan di wilayah WPP? Kita ada di WPP berapa kalau Bali? Di Samudra Hindia, di selatan Bali itu. Maaf, Pak, tadi terputus. Kenapa, Pak? Kalau kita berbicara illegal fishing, unreported, unregulated, IUU fishing lah. Itu kejadiannya di benua atau sebenarnya di daerah tangkapan ikan? Di daerah penangkapan ikan itu, Pak. Kan bukan di benua kan? Iya, tapi maksud saya dari apa? Dari apa? Dari badan pengawasnya itu ada di benua gitu, Pak. Ya, makanya sekarang yang sebenarnya mau diangkat oleh Adolf ini apa? Oke lah, kita nggak punya data dulu. Di pemikirannya Adolf aja dulu. Yang sebenarnya Kegiatan illegal fishing sama overfishing sama penangkapan dari kapal asing itu, Pak. banyak sekali. Semuanya kita ngomong satu aja overfishing aja sudah berat gitu. Oke, yang satu aja dulu. Ada masalah dengan overfishing gitu ya? Iya, Pak. Dengan ada masalah itu apa yang mau Adolf lakukan dalam penelitian ini? Oke, masalahnya overfishing. Dengan ada data overfishing, apa yang Adolf mau lakukan dalam penelitian ini? Atau apa research question-nya? Tadi kalau menurut saya research question. Tadi seharusnya problem statement, anggaplah problem statement-nya adalah, oh ada overfishing gitu. Terus
selanjutnya, ada pertanyaan apa dari overfishing itu yang perlu kamu kaji loh. Halo. Mungkin untuk dapat mengajukan kebijakan yang untuk dapat dilakukan dari overfishing tersebut mungkin Pak. Nah, pertanyaannya apa? Dalam penelitian ini pertanyaannya apa kemudian? Ini kan sudah tahu nih overfishing, ada masalah nih overfishing, datanya overfishing satu misalnya. Terus dari data overfishing itu, pertanyaannya kemudian apa? Sebagai seorang peneliti, apa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini? Kalau berbicara overfishing misalnya satu. Mungkin bagaimana untuk mencegah tingginya overfishing yang ada di Bali mungkin Pak, di daerah penangkapan Bali. Mencegahnya atau meminimalisir kayak gitu sih Pak. Bagaimana meminimalisir kejadian overfishing itu? Ya, halo. Halo, Adolf. Kok di mute ya? Dibuka aja, nggak usah di mute, Adolf. Iya, Pak. Ya. Jadi bagaimana mencegah atau bagaimana meminimalisir terjadinya overfishing itu maksudnya? Iya. Oke, kalau kita berbicara bagaimana mencegah overfishing ini terjadi karena apa? Berarti sudah ada jawabannya dong. Berarti sudah ada data. Oh, terjadinya overfishing karena apa? Sehingga Adolf ingin melakukan meminimalisir overfishing. Itu kira-kira. Ada nggak data kenapa terjadi overfishing di wilayah WPP kita misalnya? WPP berapa ya? 64 ya kalau kita ya. 61. Adolf? Halo? Iya, Pak. Adolf di mana ini? Saya di kos, Pak. Bisa dimengerti maksud saya? Bisa. Nah, ini bukan ujian, saya nggak menyalahkan ya. Cuman coba dipikirkan, coba kritisi dulu permasalahan yang terjadi, yang ada saat ini dengan data-data. Ya biasakan membuat narasi dalam konteks akademik itu berbasiskan data. Data itu bisa didapatkan dari mana? Tadi yang saya sampaikan, bisa dengan banyak membaca artikel yang sudah dipublish. Yang pertama, yang kedua, bisa melihat dari report laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu harus dinarasikan terlebih dahulu, harus didiskusikan terlebih dahulu, ya. Kemudian dari sana akan muncul pertanyaan sebagai seorang akademisi di kampus. Ya. Dari data-data tersebut, kemudian kita buat research question-nya apa? Apa yang ingin dijawab kemudian? Pertanyaan apa yang muncul di sana? Yang akan dijawab dalam penelitian ini, ya. Jangan terlalu banyak ngomong unregulated, unreported, ilegal. Itu banyak sekali itu memang. Boleh, tentu boleh, bukan tidak boleh semuanya. Tapi ketika kita sudah mengkerucut satu hal misalnya, mungkin cukup di sana dulu. Gitu. Karena kita nggak akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam konteks penelitian S1 misalnya ya. Adolf? Adolf, jangan di mute, Adolf. Adolf? Iya, Pak. Takut berisik, Pak, soalnya. Ya? Nggak takut ada berisik, soalnya di luar lagi rame. Ya, okay. Lagi demo ini? Enggak, Pak. Ya, sama kayak demo kan. Kalau demo harus bawa data yang benar gitu ya. Ini sama juga, biar nggak diolok-olok sama teman-temannya kalau
kalau demo ya itu kan sama masyarakat. Ini di dalam kita harus benar dulu apa namanya menuliskan bahwa data yang benar, tuliskan dengan baik, risiko saja ada. Ya, Iya, Pak. ada diperbaiki dulu. Saya tunggu minggu depan perbaikan dari apa yang saya sampaikan. Ini total harus diubah nih. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Saya belum masuk ke substansi sebenarnya. Arvel Dani Devara. Arvel. Dengar suara saya, Arvel? Halo, Arvel. Halo, Pak. Ya, dengar suara saya? Dengar, Pak. Baik, silakan di-share propose ini latar belakang. Baik, sebentar ya, Pak. Izin masuk Pak Hendrawan. Ya, silakan. Setelah ini apa saya boleh mencoba ya Pak? Boleh. Makanya tadi saya tanya di awal, siapa yang mau? Ya, boleh, boleh. Baik, terima kasih Pak. Karena ini kesempatan kita bisa mengecek ya. Jadi di sini saya nggak mau, bukan dalam ajang mau menyalahkan bagaimana, tapi memberikan masukan, ya. Dan nanti supaya bisa dipikirkan, diperbaiki, gitu ya. Silakan. Kalau mau, tolong di zoom in. Siapa yang namanya nih ya, Mas? Arvel. Arvel di zoom, Arvel. Arvel bisa tahu judulnya apa, Arvel? Oh ya, baik, Pak. Analisis temporal suhu permukaan Danau Fusu selama 21 tahun menggunakan satelit Aquamodis. Analisis temporal. Kenapa nih? Kenapa nih, Arvel? Kok melakukan? Kenapa, Pak? Kenapa ini? Kenapa ingin melakukan analisis temporal suhu? Untuk melihat ini, Pak, variabilitas suhu di danau, Pak, dari tahun ke tahun. Nah, itu tujuannya. Tapi kenapa? Kenapa? Ada apa itu? Kenapa perlu dianalisis suhu di danau? Kenapa? Ada apa sih? Kalau menurut saya untuk melihat ini, Pak, pengaruh perubahan iklim terhadap suhu di danau, Pak. Nah, itu kan tujuan lagi-lagi ya. Kenapa? Ada masalah apa itu? Ada masalah apa di sana? Kemudian kok, atau masalah dalam aspek apa? Teknis, aspek lingkungannya, atau apa itu? Sehingga kenapa kita melakukan analisis temporal? Ada apa gitu? Kalau dari yang saya baca sih, ini Pak, kita bisa ngelihat ekologi danaunya. Apa ya? Nah, itu Ngelihat lagi-lagi tujuan. Kenapa? Oh, dari sana kita bisa melihat ini. Oh, dari sini kita bisa melihat ini. Permasalahannya apa gitu? Ingat, dalam membuat penelitian, apapun itu, kita harus bisa membuat problem statement-nya apa. Apa sih masalahnya? Gitu. Kenapa dibuat kursi? Karena misalnya, oh ada masalah kalau orang duduk di lantai ternyata cepat merusak misalnya tubuh, sakit, tidak bagus, secara ergonomis tidak bagus, sehingga dibuatlah kursi. Nah, dibuatlah kursi itulah sebenarnya. Kenapa dibuatnya kursi? Karena ada masalah secara ergonomis gitu loh. Masalah tubuh kita, kesehatan dan sebagainya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Oh, dibuat alat bantu untuk bisa membuat kita duduk dengan nyaman. Apa itu? Nah, di sanalah secara engineering, kalau secara orang teknik, dia akan membuat sesuatu. Nah, kalau ini apa? Permasalahannya apa? Kemudian kita melakukan analisis temporal ini, ada apa itu? Atau kenapa gitu?
Kalau tadi bicara, oh untuk bisa melihat ini, ya kita menggunakan kursi untuk bisa duduk dengan nyaman. Bukan itu permasalahan sebelumnya. Itu akhirnya tujuannya supaya duduknya lebih nyaman. Saya belum terlalu memikirkan sih Pak. Saya cuman lebih terpikirkan ke tujuannya tadi Pak. Ya. Kalau permasalahannya belum terlalu. Nah, makanya dalam pembuatan latar belakang, bukan latar belakang, dalam pembuatan penelitian, dalam melakukan penelitian, maka kita harus membuat problem statement. Kita harus tahu masalahnya apa. Bagaimana kita bisa tahu masalahnya apa? Satu-satunya cara adalah dengan membaca. Boleh kita melihat kasat mata, oh kok ini bisa misalnya air ini kok bisa pada saat kondisi ke laut misalnya, kenapa airnya naik? Oh sekarang kok purnama, kenapa airnya naik? Itu kan kita melihat ada apa gitu. Nah, kita harus baca dulu kan. Kalau kita nggak tahu sama sekali pasuk kita nggak tahu. Dulu pada zaman dulu nggak tahu, kemudian dibuatlah kenapa air itu naik, itu menjadi problem statement-nya itu dibuatlah penelitian untuk melihat kenapa air itu naik, kenapa dia secara periodik tiap 15 hari air pasang dan sebagainya. Jadi masalahnya dulu cari. Ya. Baik Pak. Baru nanti ketemu kalau problem statement-nya ada, baru kita bisa buat tujuannya. Nah, itulah kelemahan dari penelitian dengan latar belakang yang dibuat tidak membaca artikel atau laporan dengan lengkap atau kita tidak cukup punya pengetahuan tentang itu. Ya. Sehingga kita akan melihat riset gap sebenarnya. Apa sih yang sudah dilakukan? Apa sih yang belum dilakukan? Kenapa perlu dilakukan dan sebagainya. Paham? Baik Pak, paham Pak. Oke, sekarang Arvel coba ceritakan saja apa sih yang diinginkan sebenarnya. Kenapa Pak? Coba sekarang Arvel ceritakan saja apa sih yang sebenarnya ingin dibuat atau ingin dilakukan dalam penelitian itu. Untuk hasil dari yang saya bayangkan Pak, hasil akhirnya itu dia ntar dalam bentuk grafik gitu Pak. Grafik yang menjelaskan variabilitas suhu dari setiap tahun. Dari yang saya bayangkan sih masih seperti itu Pak. Oke, jadi jangan dibayangkan dulu nanti. Paling penting adalah membaca banyak jurnal ya. Jadi ketika kita menulis latar belakang, maka usahakan yang membaca, yang mendengarkan itu dapat mengerti dengan topik yang ingin diangkat. Ya. Ini sangat penting. Kalau kita berbicara berapa halaman, ini sebenarnya sangat tergantung ya. Kalau kita penelitian di S1, saya pikir nggak terlalu panjang-panjang, 1-2 halaman saja sudah cukup untuk menyampaikan ya, permasalahan, kemudian riset-riset yang sudah dilakukan, kemudian kita mengumpulkan riset gap-nya juga sudah bisa di sana. Jadi nggak perlu panjang lah untuk membuat latar belakang, tapi mudah dipahami. Gitu ya. Jadi yang pertama harus dicari oleh seluruh ya mahasiswa dalam pembuatan latar belakang ini. Coba cari, ada nggak teori terkait dengan apa yang ingin kita angkat? Kalau ada, bagaimana teori-teori itu? Teori-teori itu bisa didapatkan dari artikel-artikel, hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya misalnya tadi terkait dengan temporal, apa
analisis temporal. Kenapa ada suhu permukaan perairan danau? Ada apa dengan suhu permukaan perairan danau? Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari suhu permukaan danau? Informasi apa yang kita dapatkan? Apa pentingnya kita mengetahui suhu permukaan danau misalnya? Terus ada perubahan nggak suhu permukaan danau itu dari penelitian yang sudah dilakukan? Bagaimana perubahan itu terjadi? Coba cari di penelitian yang sudah ada. Nah itu apa pentingnya kemudian kita bisa mengetahui misalnya ada penelitian yang menunjukkan misalnya variabilitas secara temporal. Apa yang didapatkan? Sudah pernah nggak ada yang melakukan itu? Kemudian apa yang dia dapatkan dari sana? Kemudian apa yang belum dia lakukan di sana itu? Ya, itu penting sekali. Jadi kita harus mencari apakah di sana ada teori, konsep, atau terminologi atau ide mungkin yang tidak umum ya. Ini juga harus detail nanti bisa dinarasikan dalam latar belakang. Kemudian, nah saya sampaikan tadi juga, apakah ada historical data nggak? Ya, historical data terkait dengan isu yang mau diangkat. Ya, tadi yang saya sampaikan. Kenapa kita perlu mengetahui suhu permukaan perairan? Apa pentingnya? Nah, lihat apa yang sudah dilakukan, penelitian yang sudah dilakukan. Apa pentingnya situ? Ya, jadi penting sekali kita melihat ke sana. Jadi di latar belakang juga nanti perlu ya menunjukkan data-data yang dilakukan sebelumnya. Jadi harus perbanyak referensi di latar belakang. Bahas secara detail sekali di dalam latar belakang itu permasalahannya, kemudian data apa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga nanti akan memunculkan sehingga memunculkan di sana permasalahan apa yang kemudian ada dari beberapa penelitian yang sudah ada tersebut yang akan menjadikan problem statement yang kemudian akan memunculkan tujuan dari penelitian yang akan dijawab ya dalam tujuan penelitian. Ada research question ya, target research question. Itu yang akan mendorong menjadikan tujuan penelitian. Paham, Arvel? Paham, Pak? Berapa jurnal yang sudah dibaca, Arvel, untuk membuat itu? Ini terkait jurnal yang ini kan dia tentang suhu permukaan danau ya Pak. Jadi dari yang saya cari-cari di internet tentang suhu permukaan danau ini nggak terlalu banyak Pak. Kebanyakan itu dia suhu permukaan laut. Jadi total yang saya baca itu 3 jurnal internasional aja Pak. Banyak ada, ya banyak ada. Kalau danau itu banyak sekali, terutama di daerah-daerah di Amerika, Eropa itu banyak juga sudah publikasi itu. Ya. Baik Pak. Ini silakan cari lagi. Baik April, nanti tolong itu diintikan lagi, diperbaiki, ya. Baik, terima kasih Pak. Siapa tadi yang mau ini diskusi? Saya, Pak. Ya, Mohon silakan. izin screen, Pak. Luisius ya. Betul. Coba di zoom in ya. Lagi zoom in kecil.
Bisa di-zoom in lagi, Alisius? Sepertinya delay ini. Oh, delay ya. Oke, ini apa distribusi dan kelimpahan ikan cardinal fish di Teluk Gilimanuk. Iya betul Pak. Oke, Alisius, kita ceritakan dulu apa masalahnya ini. Jadi menurut yang saya baca, ikan cardinal fish itu memiliki hidup di suatu kondisi perairan yang ternyata mirip dengan kondisi perairan yang ada di Teluk. Kemudian fungsi ikan cardinal fish ini secara umum dia makannya di berbagai daerah, tapi setelah makan itu dia pasti akan kembali ke satu tempat peristirahatan yang sama. Jadi asumsinya dia akan mengumpulkan semua energi dari sekitar ekosistem terumbu karang dan berbagai habitat terdekat lainnya untuk kemudian nanti dibawa ke sarangnya yang ada di ekosistem terumbu karang. Di sarangnya itu dia bisa istilahnya dia membawa biomasa yang besar ke sarangnya itu, jadi menarik predator, terus detritus juga, jadi semakin banyak energi yang terkumpul di ekosistem terumbu karang seperti itu. Jadi dengan mengetahui distribusi dan kelimpahan ikan ini dapat diketahui hotspot mungkin dapat diketahui hotspot tempat ikan banyak berkumpul seperti itu Pak. Artinya masalahnya yang diangkat ini apa berarti? Problemnya apa? Masalahnya Ketemu nggak masalahnya di mana? Masalah itu bukan harus masalahnya ada di alam atau apa. Antara pembicaraan 1, 2, 3 itu juga bisa dilihat apa yang belum dilakukan itu juga bisa. Yang kemudian dia akan memberikan dampak misalnya. Itu juga permasalahan yang bisa diangkat sebagai problem statement. sebenarnya ikan ini sangat membutuhkan karang-karang sebagai mikrohabitatnya. Kalau jadi dengan mengetahui asosiasi ikan ini dengan mikrohabitatnya yang berupa suatu karang tertentu itu nanti kita bisa tahu yang harus dijaga itu karang yang seperti apa. Permasalahannya jadi di Teluk Gilimanuk itu ada berbagai spot, ada yang dekat dengan pelabuhan, ada yang dekat dengan Taman Nasional, kemudian ada tempat wisata yang dilaporkan di sini menurut data mengalami degradasi di Pulau Burung apa ini. Jadi semakin jika ketersediaan mikrohabitat asosiasi ikan ini dengan karang itu semakin rendah, itu ikan-ikan ini bakal hanya terfokus di satu titik itu, nggak akan menyebar kemana-mana. Jadi masalahnya itu Pak, degradasi habitat itu bisa semakin memperburuk ekosistem. Degradasi habitat itu masalahnya. Ada degradasi habitat gitu ya? Iya Pak. Itu yang sudah ada atau itu yang mau dicari? Apakah terjadi degradasi habitat?
Jadi menurut Gianto 17 memang ini Teluk Gilimanuk mendapatkan status terumbu karang meliputi 1 stasiun kategori baik, 1 stasiun kategori cukup, dan 4 stasiun kategori jelek. Jadi memang ada yang memang sudah ada yang jelek habitatnya, Pak. Artinya ada masalah di sana. Betul, Pak. Ya, ketika itu ada masalah, kemudian apa hubungannya dengan cardinal fish? Iya, jika habitatnya terdegradasi, maka persebaran cardinal fish hanya di suatu titik tertentu yang benar-benar spesifik. Nah, itu Nah, udah kalau dijelaskan di latar belakang ini. Sepertinya tidak Nah, eksplisit itu. saja. Itu kalau itu yang menjadi poinnya, itu malah harus dijelaskan dengan baik. Kenapa kemudian ingin mencari apa tadi keanekaragaman? Kan apa tuh? Coba distribusi. Distribusi, Pak. Ya, Distribusi dan kelimpahan. iya, kenapa kemudian kita ingin mencari kelimpahan? Gapnya ada di sana. Jadi sudah ada penelitian yang menunjukkan ada masalah nih dengan terumbu karang, dengan kondisi 4 lokasi buruk, 1 lokasi baik, 2 lokasi cukup. Nah, itu dicerahkan kaitannya dengan cardinal fish itu. Sehingga dari kondisi itu, pertanyaannya bagaimana kelimpahan cardinal fish, kan gitu kira-kira. Itulah riset questionnya kemudian. Ya, itu Ya, yang malah harus dinarasikan dengan baik, lebih panjang lagi, lebih detail lagi maksud saya, dengan beberapa referensi. Itu sudah bagus. Tadi dapat tadi itu masalahnya, cuma ternyata nggak itu malah nggak dijelaskan gitu loh. Ya, Iya, kurang eksplisit ya, menjelaskan, itu Pak. yang harus dijelaskan lebih baik lagi. Karena itulah permasalahannya. Jadi poinnya kalau tadi dari cerita yang sampai tadi Alusia sampaikan, terumbu karang yang menjadi habitat hidupnya dia kan? Iya, betul, Pak. Ya, itu yang harus dijelaskan, itu yang harus digali lagi data-datanya. Dengan apa? Secara kuantitatif. Ya, jadi luasannya berapa di sana terumbu karangnya, yang rusak berapa hektar dan sebagainya. Itu yang harus dimunculkan. Dan itu seharusnya ada di data hasil penelitian atau report. Dan Alusius juga bisa membandingkan dengan kondisi cardinal fish di daerah lain. Dengan hasil penelitian yang lain. Yang harus dicek kembali, apakah belum ada memang di sini penelitian seperti itu? Belum, Nah, Pak. Sulit, Pak. Nah, itu harus dicari dulu, ya, pastikan itu tidak ada. Oke. Ya. Alisius. Iya, Pak. Saya tunggu perbaikannya minggu depan. Tolong diperbaiki ya. Problem statement-nya diperbaiki. Kemudian riset gap-nya dimunculkan dengan beberapa referensi. Kemudian riset question-nya dibuat dengan baik dari kaitan-kaitan cerita tadi gitu loh. Ya. Yang riset gap ini gimana tadi, Pak? Jadi makanya saya sampaikan tadi, penelitian A melakukan apa yang sudah ditemukan, penelitian B, penelitian C, penelitian D misalnya. Dari penelitian itu apa yang belum dilakukan loh, atau apa yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu loh. Tadi penelitian yang kalau di sini kan, ada penelitian yang sudah menyatakan terumbu karang misalnya 80% buruk gitu misalnya. Dari 4 lokasi itu kita nggak tahu berapa persen kan, karena lokasi yang dipakai. Kalau kita tahu luasannya, kita tahu berapa persen yang baik, berapa persen yang buruk. Kemudian B menunjukkan ada cardinal fish di sana misalnya. Penelitian C menunjukkan apa misalnya terkait dengan habitat lainnya di sana. Dari secara teori atau penelitian yang sudah ada, kan tadi sudah disampaikan. Cardinal fish dia butuh habitat terumbu karang yang baik. Kalau sebagian yang hanya sekecil yang baik, maka cardinal fish akan hidup di sana kan gitu, di tempat yang baik itu saja. Dia tidak akan menyebar kemana-mana. Apa masalahnya dengan itu? Itu misalnya harus disampaikan juga secara teoritis apa masalahnya. Ya. Kemudian riset questionnya di sana dengan kondisi terumbu karang itu
bagaimanakah distribusi? Kan ini mau melihat distribusi tadi. Benar, karena tadi secara teori ada kernel fish dia akan menuju terumbu karang yang baik saja, dia akan berkumpul di sana saja kan. Ya. Nah, itu riset gamenya di sana. Belum ada yang melakukan itu. Ya. Jadi kita alusinasi yang mengisi itu. Informasi itu. Ya. Kan maksudnya? Paham, Pak, paham. Paham ya? Terima kasih, Pak. Ya, sama kayak membuat tempat duduk lagi-lagi. Oh, kalau tempat duduk dulu dari kayu, oke, sudah nyaman duduk. Kalau duduknya lama, badan kita sakit. Kemudian dilapisin lah, kemudian dengan, oh masalahnya itu kan itu. Yang belum dilakukan adalah, oh mungkin bagaimana kemudian bisa membuat lebih nyaman kursi ini. Ditambahkanlah busa. Oke, sudah ada busa dan sebagainya. Duduk sudah nyaman, tapi tangannya jadi capek, nggak ada tempat pegangan. Nah, itu riset questionnya. Bagaimana jadi gapnya di sana? Belum ada yang melakukan itu. Ditambahkanlah tempat pegangan, tempat tangan untuk tempat untuk tangannya, sandaran tangan. Sudah dibuatkan sandaran tangan, ternyata lebih lama lagi kalau kita duduk tidak nyaman, kepala kalau tidak ada kepala menjadi sakit karena misalnya kursinya hanya sampai sebahu saja gitu loh. Nah, itu terus berkembang gitu loh. Terus berkembang. Nah, itulah maksudnya ketika kita menggabung-gabungkan beberapa penelitian akan muncul gapnya, kurangnya di mana kita mencari itu sebagai sebuah problem sebagai sebuah research question gitu. Bagaimanakah membuat kepala lebih nyaman ketika duduk di tempat duduk? Seorang engineering kemudian membuat desain gitu. Tempat duduk yang lebih nyaman untuk kepala, untuk tangan dulu. Itu muncul ya research questionnya. Karena rusak 80% terumbu karang. Kalau kita punya history, tadi kan saya mencari story data. Jadi terumbu karang dulu baik, karena fishnya seperti apa dulu. Nah, itu perlu diceritakan. Nah, kemudian ternyata laporan tahun terakhir menunjukkan terumbu karang 80% rusak. Pertanyaannya, kan bagaimanakah distribusi kernel fish atau bagaimanakah populasi kernel fish kan misalnya. Itu kan menjadi pertanyaan kalau belum ada yang melakukan dengan kondisi yang berbeda, kan begitu? Itulah gap-nya, ya. Itu Baik, Pak. menjadi research question. Paham Alexis ya? Paham, Pak. Ya. Baik, yang lain sudah? Tolong semuanya, saya pikir ini semua ada masalah dengan latar belakang, dalam penulisan latar belakang. Tolong dibuat dengan baik. Jadi sebelum nanti ke sana, minggu depan saya minta untuk menunjukkan, saya kasih tugas ya. Resume ya. Jadi coba cari 5 paper. Coba saya akan kirim di chat box-nya ya. Saya akan kirim di chat box-nya. Nah itu, mencari 5 paper yang dipublikasikan secara nasional dari minimal 3 jurnal yang berbeda. Ya, 5 paper yang dipublikasikan secara nasional dari minimal 3 jurnal yang berbeda. Ya, misal JMRT, JMS, atau apa gitu ya. Banyak, ada jurnal kelautan.
yang sesuai dengan proposal skripsi yang dibuat. Kedua, membuat resume yang berisikan metodologi dan hasil pembahasan dari setiap paper tersebut. Kemudian terakhir membuat latar belakang. Ya, ini latar belakang yang dibuat. Jadi perbaiki latar belakang berdasarkan dari ini. Saya coba nomor 1. Bisa dibaca ya di chatbox-nya ya. Ini yang pertama. Sudah? Bisa bisa dibaca tuh? Halo, ada yang udah hilang semua ya? Bisa, Pak. Kita, Pak. Sudah ya? Baik, itu saja untuk hari ini. Tolong Korma nanti bisa kirim nama yang tidak hadir ya, absen ya. Baik, Bapak. Baik, itu saja untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Hendrawan. Ya. Mohon izin, Pak. ya. Di kasus saya, paper-paper nasional, saya tidak banyak menemukan referensi di paper nasional, Pak. Maksudnya saya sudah sempat bikin sedikit tinjauan pustaka juga dan latar belakang, dan itu papernya semuanya dari Universitas James Cook, kebanyakan, Pak. Saya kurang dapat referensi dari nasional, Pak. Iya, artinya begini, tidak harus yang di Gilimanuk ya? Iya, Pak. Ya tidak harus yang di sana juga kan. Di Indonesia ini banyak sekali kan. Cardinal fish endemik di Gilimanuk enggak kan ya? Bagaimana, Pak? Cardinal fish kan nggak endemik di Gilimanuk. Iya, tidak, Pak. Tapi maksud saya yang meneliti cardinal fish di Indonesia itu sedikit sekali, Pak. Oh ya nggak apa-apa, ada pasti. Kalau nggak itu kan susah buatnya. Atau kalau memang tidak ada, coba tunjukkan yang ada apa. Kemudian yang di luar dan di dalam apa yang sudah ada. Jangan-jangan masih banyak yang belum melakukan penelitian itu, malah lebih banyak ide yang bisa dimunculkan. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke. Ya. Pak, saya boleh izin bertanya? Ya, silakan. Sama sih, Pak, kasusnya untuk jurnal publikasi nasional itu untuk judul saya tuh sedikit yang bahas, cuman maksudnya tuh yang benar-benar tentang kelautannya itu sedikit itu, Pak. Jadi misalkan saya pakai jurnal yang untuk nasional, biasanya itu aplikasinya tuh kayak ke bisnis gitu, Pak. Itu bisa dipakai. Ini siapa nih? Angel, Pak. Angel. Apa ininya judulnya? Judul calon skripsi saya itu penggunaan model long term short memory dalam penentuan fishing ground tuna di perairan global. Oh iya, artinya tidak, kalau LTSM-nya bisa dicari kan itu tidak harus di bidang kelautan, tapi apakah itu berpotensi untuk bisa kita lakukan untuk analisis data-data kelautan, itu yang penting. LTSM-nya kan, maksudnya jurnal nasionalnya nggak banyak gitu. Kalau jurnal nasional yang bahas LSTM mungkin ada, tapi di aplikasinya bukan di lautan, Pak. Nggak masalah. Kalau yang ya, kalau kita bicara machine learning, ya AI juga kan ini baru berkembang kan, mungkin belum banyak, tetapi bisa mengadopsi secara teori itu. Apakah kan bisa muncul di sana bagaimana karakteristik data kita dengan karakteristik data yang dia gunakan pada bidang lainnya itu,
kemudian itu yang dinarasikan, kemudian kita kan berbicara, oh ini bisa dilakukan berdata ini. Gitu. Itu yang kemudian sebagai tambahan informasi dalam penulisan penelitian proposal penelitian ini. Ya, nggak masalah dari bidang ilmu yang lain. Karena kalau kita bicara statistik kan tidak hanya untuk lautan. Misal, ya, model-model statistik kan tidak hanya untuk lautan, tetapi karakteristik data lah yang kemudian dilihat. Karakteristik data itulah yang kemudian dinarasikan, yang kemudian cocok tidak diimplementasikan dengan model itu. Ya, Pak, baik. Ya. Lagi satu, Pak. Ya. Kan ini nomor 1 itu mencari minimal 5 paper yang dipublikasikan secara nasional dari minimal 3 jurnal yang berbeda. Jadi maksudnya kita tuh minimal punya 3 jurnal gitu, Pak. Tahu artikel? Artikel, paper tahu ya? Oh, oke. Jurnal tahu kan ya? Iya. Jurnal itu tempatnya, majalahnya gitu loh. Ya, majalahnya itu ada apa, buku, ada apa misalnya. Jadi tapi dalam dalam majalah itu kan ada banyak tulisan. Ya, paham? Iya, paham. Jadi maksudnya tuh di 3 jurnal itu dari 3 topik, terus dari 5 paper gitu kan maksudnya, Pak? Bukan, kalau topik itu beda lagi. Oh, bukan, Pak. 3 jurnal, ada JMRT, itu jurnal ya, tempat untuk publikasi. Ada JIMES, itu juga tempat publikasi. Ya, di dalam JIMES ada banyak paper, artikel. Ya? Iya. Oke. Paham ya? Paham. Berarti nanti di tugas keduanya itu kita nulis metode sama hasilnya itu dari 5 kan ya, Pak? 5, maksudnya 5 ya, yang berbeda-beda. Resume dari itu ya. Ya, oke. Ya, resumenya ya. Saya belum, ini nanti setelah paper yang jurnal nasional, nanti baru masuk ke jurnal internasionalnya. Jadi supaya dapat semuanya. Untuk pengumpulannya itu 1 minggu 3-3-nya, Pak? Atau Nah, pokoknya dibuat minggu depan itu deadline-nya. Entah nanti saya suruh untuk mempresentasikan, kemudian baru dikumpulkan. Ya. Oh ya, baik, Pak. Oke. Sama kayak hari ini kan saya suruh ngumpul sebenarnya, cuman lebih baik saya langsung panggil aja satu-satu. Nah, yang penting semua sudah siap dulu ya. Ya, Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Ya, makasih. Udah? Saya izin bertanya juga, Sudah, Pak. Iya, siapa lagi? Rati, Pak. Niluh ini ya? Siapa? Iya, Pak. Ya, ini gimana? Jadi sama juga kasusnya kayak buat teman yang sebelumnya, Pak. Jadi saya sudah pernah mencari untuk metode penelitian yang saya ajukan untuk di proposal skripsinya itu penelitian di Indonesia metodenya belum terlalu banyak dipakai, dan saya Apa penelitiannya tentang apa? Menghitung estimasi karbon di rumput laut, Pak. Oh ya, jadi kan kalau kita mau cari referensi mungkin bukan estimasi karbonnya, tapi tentang rumput lautnya, tentang kelimpahan rumput lautnya, tentang kemampuan rumput laut dalam sinking karbon misalnya, tentang karakteristik rumput lautnya, tentang persebaran rumput lautnya, kan begitu. Itu semua menjadi informasi kan. Oh, jadi boleh ya, boleh seperti itu ya, Pak, yang dibuat nanti. Maksudnya itu nggak harus yang menghitung karbonnya, tapi boleh tentang mencari distribusi. Boleh, itu banyak yang mendukung dalam pembuatan proposal penelitian ini apa dari jurnal yang ada di Indonesia itu loh. Ya. Baik, Pak. Termasuk di dalamnya juga tentang bagaimana kalau ada penelitian tentang estimasi serapan karbon di rumput laut juga boleh, tentu boleh. Ya. Karena penelitiannya di Indonesia, jangan-jangan nggak ada penelitian tentang itu, jangan-jangan juga tidak ada penelitian tentang rumput laut. Jangan-jangan tidak ada rumput laut di Indonesia, misalnya. Itu kan satu rangkaian itu. Kenapa kita melakukan estimasi serapan karbon di rumput laut?
Oh, karena ada rumput laut yang banyak di Indonesia misalnya. Berapa besar potensi rumput laut di Indonesia? Udah ada nggak itu yang meliti? Kenapa kemudian melakukan estimasi serapan karbon di rumput laut? Kalau ternyata tidak ada rumput laut di Indonesia, kan nggak masuk akal dong kita melakukan penelitian itu. Ya, jadi itu juga menjadi informasi yang penting. Gitu. Ya, kita kan sudah sampai melakukan estimasi karbon di rumput laut. Berarti kita harus punya data berapa besar potensi, berapa besar rumput laut yang ada di Indonesia, apa jenisnya, apakah setiap jenis memiliki karakter yang berbeda dalam menyerap karbon, apakah rumput laut ada sepanjang tahun, apakah rumput laut yang dimaksud adalah rumput laut budidaya atau yang secara alami. Nah, ini kan semua harus diceritakan. Penelitiannya di Indonesia kan? Ya. Iya, Pak. Nah, itu. Apalagi penelitiannya di Indonesia. Berarti kita harus mengeksplor dulu. Kan nggak ujuk-ujuk estimasi serapan karbon di rumput laut kan nggak gitu kan? Kenapa? Ya pengen tahu saja. Nggak bisa juga. Nah, harus dimunculkanlah data-data itu. Sehingga pentingnya penelitian ini muncul di sana. Potensi kita besar, rumput laut yang ada di Indonesia luar biasa. Penelitian kalau di luar sudah ada melakukan rumput laut memiliki kemampuan menyerap misalnya. Dan sebagainya. Ya, paham ya? Baik, Pak. Berarti nanti yang penting informasi penting yang bisa menjadi kayak latar belakang dari penelitiannya gitu ya, Pak? Ya, itulah referensi ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada yang lain? Tapi kan udah out semua tadi, ternyata masih ada orang di sini. Sudah? Saya tutup ya, websnya ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih, Bapak.